Saya kecewa dengan yang apa saya muliakan. Saya kecewa dengan baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kecewa dengan, mohon maaf, dengan isi Al-Quran. Apa Al-Quran itu firman Tuhan. Sakit hati saya. Saya kecewa. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah, sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan meluruskan seorang bapak-bapak murtadin yang kecewa kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia murtad. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini merupakan murtadin yang sangat berbeda dari yang pernah kita bahas yang terdahulu sahabat, karena murtadin ini kecewa terhadap Al-Quran dan Nabi Muhammad. Kan gokil sahabat, kenapa beliau bisa kecewa? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, dan pada akhirnya beliau memutuskan untuk murtad. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita melihat cuplikan videonya, kemudian kita akan komentari lebih jauh dan kita akan menemukan apa akar permasalahan dari pemikiran si bapak murtadin yang aneh ini dan yang kocak ini sahabat. Baik sahabat, ini dia cuplikan videonya. Berawal dari saya merasa saya kecewa dengan yang apa saya muliakan. Saya kecewa dengan baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kecewa dengan, mohon maaf, dengan isi Al-Quran. Apa Al-Quran itu firman Tuhan. Jadi setelah saya baca Alkitab, Pak, saya baca Alkitab cuma sekali, perjalanan setahun selesai, saya baca khatam. Akhirnya saya belajar Al-Quran. Makanya begitu banyak saya malah mempelajari tentang Al-Quran. Kecewa, saya belajar Al-Quran, saya belajar hadis, saya ngeliat tafsir. Sekarang mau belajar apa? Mau belajar hadis, saya tinggal lihat di pakai HP udah kelihatan hadisnya. Dulu susah, harus beli bukunya mahal. Dan lagi pula saya dari latar belakang Muhammadiyah itu nggak pakai, maksudnya bukan hadis itu nggak begitu ini, karena Muhammadiyah itu eh, baca Al-Quran, ayat bahasa Arabnya, bahasa Al-Qurannya, terjemahnya. Jadi nggak hadis. Tapi setelah terjadinya kekecewaan saya sama Yahya Waloni, sama di Somad, akhirnya saya mempelajari tentang Al-Quran. Kecewa saya dengan dengan isi Al-Quran. Kecewa dengan hadis-hadis. Jadi karena apa, Pak? Saya, semua doa saya sudah dikabul. Sampai anak saya yang terakhir semua sudah dikabul. Jadi yang saya perlukan tuh apalagi di usia tua saya ini, yang saya perlukan apalagi? Saya cuman bagaimana saya bisa uh, mendapatkan surga. Berawal dari neraka. Wah, saya mencari ini.
ternyata Pak, mungkin nggak tahu karena kebodohan saya gitu. Saya nggak tahu uh, kalau di surga orang Islam itu mendapatkan 72 bidadari. Saya ngelihat ceramahnya dari Pak Ustadz Zulkifli dan Ustadz Firanda waktu itu. Ada satu lagi Ustadz yang matanya sipit. Yang dia bilang katanya, apa yang kita dapat nanti di surga? Dia bilang, aduh, kayaknya saya dengar dia ngomong itu sampai apa? Aduh, malu saya ngomongnya kali. Nah, dia bilang, nanti kita di surga kita mendapatkan 72 bidadari, 72 atau 73 bidadari. Kita akan mendapatkan 73 bidadari dan pekerjaan kita sepanjang hari hanya memecahkan keperawanan bidadari. Pecah perawan lagi, pecah perawan lagi. Jijik saya dengarnya Pak. Saya orang nggak benar, saya tukang mabuk. Tapi saya dengar orang ceramah itu kok begitu. Emang apa ada hadis seperti itu? Apa ada di Al-Quran seperti itu? Yang penting kan kebodohan saya nggak mempelajari tentang Al-Quran atau tentang hadis. Ternyata memang ada. Kalau di Al-Quran saya baca di surat Yasin ada. Tapi bunyinya bukan 73 bidadari. Bunyinya nanti kita di surga mendapatkan kenikmatan. Di situ saya nggak terima. Saya merasa kok mendapatkan kenikmatan, saya bilang gitu. Kalau mendapatkan nikmat, saya bisa terima. Kenapa? Saya di saat saya berzikir, waktu itu di saat saya berzikir terus panjang malam saya berzikir. Tiba-tiba saya ada di suatu, saya masih duduk bukan di mimpi Pak, lagi berzikir gitu. Tiba-tiba saya ada di suatu uh, halaman rumput. Saya berzikir sila di situ rumput sampai pukulan itu indah, sejuk rasanya gitu. Wah, ya Allah, begitu nikmatnya saya memuji nama Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Saya merasakan, nggak tahu saya namanya belum tahu surga, apa ini surga gitu. Jadi waktu saya saat berzikir itu, bukannya mimpi ini saya istilahnya, saat saya berzikir itu tiba-tiba melayang gitu. Tiba-tiba saya sepertinya ada di suatu tempat seperti itu waktu saat berzikir. Karena kita saya bukannya kalau kita saya jadi berasa yang ngajarin orang. Saya nih merasa kalau saya memuji nama Allah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kadang-kadang suka terpikir dengan bagaimana ini besok punya duit apa enggak, bagaimana ini besok ikan saya makan apa enggak. Wah, jadi kagak, kalau di Islam tuh bilang enggak khusyuk. Jadi khusyuk kita memuji-muji nama Allah. Ya, saya yang namanya kita bisa khusyuk memuji nama Allah itu ya di surga nanti gitu. Karena guru saya juga pernah bilang kalau kita mau ketemu sama Allah ya banyaklah berzikir, nanti kita di surga. Waktunya kita bisa melihat Allah, waktunya kita bisa memuji Allah. Itu guru saya ngomong gitu, Pak. Tapi kok di sini di ceramah ini saya bilang itu di surga mendapatkan 73 bidadari, kerjaan kita begitu. Nah, berarti itu harinya ada berapa? Kalau di sini sekarang di dunia ini ada sebulan 30 hari gitu kan. Kalau 70 hari berarti selalu dia ada sebulan apa enggak ada. Jadi nggak kenal hari mungkin. Kerjaan kita cuma begitu aja. Kapan? Kapan? Kapan memuji nama Allah? Kalau kerjaan kita begitu. Sakit hati saya.
Saya kecewa kalau memang surganya Islam itu mendapatkan 73 bidadari. Yang kecewa lagi saya dengan hadis Rasul. Ya, kembali lagi karena kebodohan saya. Mungkin saya nggak tahu karena saya nggak belajar. Baru tahu Pak kalau Aisyah itu istrinya Nabi Muhammad itu umurnya dinikahin 6 tahun. Persetubui 9 tahun. Di situ saya juga kecewa dengan Nabi yang begitu saya muliakan. Jadi ada hadis Nabi, hadis Rasulullah. Saya juga tahu akhirnya saya melihat hadis karena ada juga yang ceramah, ada juga hadisnya saya baca kalau Nabi Rasulullah itu mati diracun. Saya kecewa juga sama Nabi Muhammad Rasulullah yang saya agung-agungkan. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan kesaksian dari pakar Al-Quran yang kecewa terhadap Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Ini menurut Oten sahabat, beliau merupakan pakar Al-Quran sahabat. Saya sudah mendengarkan ya versi lengkapnya dan judulnya pun dari channel Oten. Saya menangkap bahwasanya mereka menobatkan judul yaitu pakar Al-Quran sahabat. Wow, ini sangat luar biasa nih pakar Al-Quran yang seperti ini sahabat. Dari kesaksian si bapak ini kita bisa mendengarkan dia lebih duluan mempelajari Alkitab, yaitu 1 tahun dia baca penuh, kemudian baru mempelajari Al-Quran. Ini kan suatu keanehan sahabat. Saya terus terang secara pribadi tidak mempercayai Bapak Murtadin ini merupakan Islam pertamanya, tapi Bapak Murtadin ini kadal sahabat. Apa itu kadal? Kafir dari lahir sahabat. Bisa jadi ini adalah Oten yang berkamuflase sahabat, seolah-olah dia adalah Islam, seolah-olah dia merupakan orang yang sangat taat dan pakar Al-Quran lagi sebutannya sahabat. Dan saya tidak yakin demikian sahabat, karena pemahaman Islam dari si Bapak Murtadin ini sangat-sangat keliru. Apa hal yang sangat keliru dari pemahaman si Bapak Murtadin ini ketika dia mengatakan kapan kita bisa berzikir dengan khusyuk? Kita tidak bisa berzikir dengan khusyuk di dunia, karena dia katanya sahabat ketika berzikir dia teringat besok makan apa, berarti ya butuh duit. Masih membutuhkan duit untuk makan sahabat. Kita bisa berzikir hanya di surga. Wow, ini berbeda dari keyakinan kita sahabat. Di surga kita memetik hasil dari ibadah yang kita kerjakan di dunia. Di dunialah waktu kita berzikir, beribadah, membantu orang lain. Tapi kalau misalkan kita udah masuk surga, kita nggak perlu lagi sahabat berzikir, tapi kita hanya menikmati hasil dari ibadah yang sudah kita lakukan. Bukan berarti kita di surga harus juga berzikir, beribadah, tidak perlu lagi sahabat. Kemudian alasan si Bapak Murtadin ini kecewa dengan Al-Quran karena dalam Al-Quran di sana ada ayat katanya sahabat dalam surah Yasin, apapun ayatnya saya tidak tahu karena si Bapak Murtadin ini tidak memberitahu secara detail. Dia mengatakan di situ ada kenikmatan dalam surga. Ya memang dalam surga itu kenikmatan, kita tidak lagi bersusah payah ketika masuk ke dalam surga. Lalu ngapain kita kalau misalkan masih bersusah payah masuk ke dalam surga? Kan aneh sahabat. Kita bersusah payah itu di dunia, kita mendapat cobaan itu di dunia, tapi kalau misalkan udah masuk surga, itu merupakan hasil dari taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga si Bapak Murtadin ini kecewa dengan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad menikah dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pada umur belia, yaitu lebih tepatnya umur 6 tahun, kemudian baru Nabi serumah dengan Aisyah itu umur 9 tahun. Dia kecewa sahabat. Entah apa yang dikecewakan. By the way sahabat, tolong catat. Orang-orang yang mempermasalahkan pernikahan Nabi dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu merupakan orang-orang yang botol sahabat. Apa itu botol? Bodoh dan tolol. Karena pasti saya yakin dia tidak mengerti tentang sejarah. Musuh Nabi yang sangat besar pada zaman beliau masih hidup yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal.
Abu Lahab dan Abu Jahal tidak pernah mempermasalahkan pernikahan Nabi dengan Ibunda Aisyah. Karena konteksnya, budayanya pada saat itu, ya memang ya seperti itu sahabat. Itu merupakan pernikahan yang wajar. Itu merupakan pernikahan yang sangat umum terjadi pada zaman itu sahabat. Dan itu merupakan budayanya pada saat itu. Dan sejarah Nabi Muhammad menikahi dengan Ibunda Aisyah ratusan tahun tidak dipermasalahkan. Baru-baru ini permasalahan itu diungkit, kemudian dipermasalahkan. Karena kenapa? Karena orang-orang yang mempermasalahkan pernikahan Nabi dengan Ibunda Aisyah merupakan orang-orang yang botol, tidak paham sejarah, buta sejarah, tidak tahu konteks masyarakat Arab pada saat itu. Maka oleh karena itu ketika Anda tidak mengetahui tentang konteks Arab, konteks budaya Arab pada masa Nabi Muhammad lahir, lebih baik Anda diam. Jangan Anda mengomentari, oh ini pedofil, oh ini menikahi dengan anak di bawah umur. Anda itu botol karena tidak ngerti sejarah, karena tidak tahu budaya pada zaman itu. Musuh Nabi yang paling besar aja tercatat namanya dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi watab, tidak pernah mempermasalahkan Nabi menikahi dengan Ibunda Aisyah. Justru Anda yang lahir sekarang, Anda terlalu botol bisa saya sebutkan. Karena Anda mempermasalahkan hal yang tidak pernah dipermasalahkan oleh musuh Nabi sekalipun. Kan terlalu botol ini ceritanya sahabat. Kenapa saya agak geram sahabat? Karena cukup banyak orang-orang botol yang asbun asal bunyi. Dia mengeluarkan pendapat sesuai dengan kehendak hawa nafsunya, atau lebih tepatnya ya seperti keluar kentut sahabat. Tidak ada riset, tidak ada penelitian terhadap apa yang dia ungkapkan sahabat. Ya suka-suka jidatnya sahabat. Kemudian yang lebih aneh lagi, si Bapak Murtadin ini dia kecewa kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad wafat diracun, yaitu lebih tepatnya diracun oleh orang Yahudi sahabat. Padahal itu mengandung hikmah yang cukup luar biasa bagi Nabi Muhammad, karena Allah ingin mewafatkan Nabi Muhammad dalam keadaan syahid, dan orang-orang non-muslim tidak paham hal demikian. Orang yang syahid tidak ada hisab. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid, bonusnya tidak ada hisab. Semoga kita semua meninggal dalam keadaan syahid, amin ya rabbal alamin, dan kita mendapatkan pahala syahid, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, minimalnya sahabat kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya mohon diperbaiki maaf, dan saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba